Sebelum nonton videonya, cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum teman-teman, gimana puasanya? Lagi makan sahur yang enak mungkin ya? Yang semangat makan sahurnya biar nggak lemes pas puasa nanti ya. Dan saya pada video kali ini akan membahas atau unbox aja ya semua produk dari Qtop. Kalau kamu belum tahu, owner Qtop ini adalah Melisa Novianti ya, yang dulu di channel Melisa. Kemudian channelnya udah balik jadi Gadgetpedia, dan kamu bisa cari tahu sendiri kenapa seperti itu di akun Instagramnya Neneng Melisa ya. Sekarang Melisa sendiri sudah sering tampil di Droidline. Yang pasti, terima kasih banget buat Melisa sudah kirim banyak produknya ke Cimahi. Semoga sukses ya jualannya. Dari saya sih hanya bisa ngasih support berupa exposure ya. Jadi ini loh teman-teman, ada produk baru dari brand yang ownernya Melisa. Nanti kita bahas apa saja produknya. Mungkin akan saya kasih masukan juga sedikit ya, biar nanti produknya makin oke, makin sukses ke depannya, dan makin bagus tentunya. Sekarang yang kita akan buka pertama adalah Qtop Q20, Qtop Q12. Ini outputnya 2 ampere, 10.000 mAh, dan ini support untuk iPad, iPhone, MP3, PDA, Bluetooth headset. Oke. Di sini ada ini ya, stiker untuk menunjukkan originalitasnya, keasliannya, stiker hologram. Untuk packagingnya sih harus saya bilang ini generik banget ya, banyak yang pakai seperti ini, brand-brand aksesoris yang baru. Semoga kalau nanti udah banyak yang beli, udah makin ketahuan kapan bakalan return of investment-nya bisa ditingkatkan lagi ya untuk packagingnya. Kalau untuk produknya kita langsung buka aja, kita akan lihat seperti apa build quality-nya. Saya belum tahu ini harganya berapa ya, nanti cek aja semua harganya di link yang akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oh, ada yang jatuh. Ini adalah kabel chargingnya ya, micro USB dengan aksen warna orange di situ. Kemudian ini adalah power bank-nya, dan juga kita dapat kartu garansi. Qtop, garansi hanya berlaku di Indonesia dan tidak dapat dipindah tangankan. Jadi kalau kamu jual power bank-nya kepada orang kedua, selama kamu sudah isi kartu garansinya, maka garansinya nggak ikutan pindah ke orang kedua itu ya. Oh, tanggal produksinya ini adalah 2020-0101, 1 Januari 2020. Garansinya tidak berlaku untuk kabel dan konektor ya. Kerusakan karena pemakaian user seperti air, arus pendek, itu nggak di cover. Garansi harus sertakan nota pembelian, kotak, dan kartu garansi ini. Dan garansinya adalah 12 bulan atau 1 tahun ya. Oke, paling nggak sudah dapat garansi resmi, dan disebutkan juga apa-apa yang nggak bikin garansinya tercover ya. Jujur, garansinya. Dan kemudian, ini power bank-nya Qtop Q12. Ya, seperti itu. Di sisi atas, ini ada 2 port USB Type A, yang satu pakai 2 bolt, yang satu boltnya mungkin untuk masalah arusnya berbeda kiri dan kanan. Dan ada lampu indikator, 4 lampu indikator. Kalau dinyalakan ini tinggal 3. Dan di sini ada port micro USB buat inputnya ya, buat ngecasnya. Oke, berarti total ada 3 port, 2 port USB Type A buat output, dan 1 port USB Type C. Micro USB, micro USB ya buat input. Seperti ini penampakannya. Harusnya kalau dengan harga yang terjangkau sih nggak masalah ya. Nanti kita cek harganya. Sekarang kita lanjut ke produk kedua dulu. Yang ini Qtop Q11. Nah, yang angkanya lebih kecil ini malah udah support Qualcomm Quick Charge 3.0 ya. Sama-sama 10.000 mAh. Yang ini warna putih, dan kabelnya sama, micro USB dengan aksen orange seperti itu. Qtop di pojok kanan. Dan ini finishingnya enak di tangan ya, nggak licin. Ada kayak tekstur apa sih, kayak Vox leather gitu. Tapi ini plastik semua tentu bahannya. Oke, dan ini outputnya 5 volt 3 ampere ya di semua output, jadi 15 watt. Dan inputnya juga 5 volt 3 ampere. Oke, sedikit berbeda dengan yang di kardusnya. Tadi di kardusnya 5 volt 2 ampere. Tapi akan lebih baik kalau beneran bisa 5 volt 3 ampere, 15 watt berarti ya. Ada tombol power di sini buat menyalakan
indikatornya di sini. Oke, kebalik yang sekarang, indikatornya di sebelah kiri, tombol power di kanan, dan outputnya seperti ini, USB Type A. Ini yang Qualcomm Quick Charge 3.0. Input 1, input 2. Input 1 itu micro USB dan input 2 USB Type C. Harusnya yang input 2 ini, USB Type C ini bisa buat output juga ya. Tapi saya belum ngecek sih. Tapi kira-kira seperti ini power banknya punya Melisa. Kalau kamu penggemarnya Melisa, harusnya sih udah nggak pikir panjang ya. Langsung menuju store-nya yang akan saya sediakan linknya di bawah video ini, di deskripsi. Sekarang, powerbank yang ketiga, yang ini juga support Qualcomm Quick Charge 3.0 sama 10.000 mAh, dan ini modelnya adalah Q10 atau Q10. Ini kayaknya yang paling keren desainnya ya, kalau saya lihat. Kardusnya juga beda sendiri. Plastikin lagi. Ya, lebih sophisticated kerasa penampakannya dibandingkan yang dua tadi, dan ini outputnya sampai dengan 18 watt, 9 volt 2 ampere ya. Oke, kita buka. Kabelnya sama, micro USB dengan aksen warna orange juga, dan ini dibungkus lagi. Ini punya pattern atau tekstur yang menurut saya agak-agak girly ya. Di kamera kayaknya kurang kelihatan ya teksturnya. Jadi kayak tekstur yang suka ada di dompet atau tas-tas cewek. Masih ada logo Q-Top di situ. Dan ini sekarang tombol powernya berdekatan dengan lampu indikatornya. Dan tombolnya punya pattern cakram seperti itu, membuatnya kerasa lebih mewah aja sedikit ya. Oke, lampu indikator tetap 4 buah, lampu warna putih. Lalu di sini, sekarang portnya sudah lebih banyak lagi, ada 4 port. Dengan port output 2 Type A, kemudian port inputnya micro USB dan USB Type C. Harusnya USB Type C ini juga berfungsi sebagai port untuk output ya, tapi nanti mungkin harus dicek lebih dalam. Biasanya saya powerbank jarang di-review, jarang juga dibahas lebih dalam karena ya gitu-gitu aja ya fiturnya. Paling yang saya komentarin desainnya, kelengkapan portnya, sama ini build quality-nya. Oke, build quality-nya sih tergolong biasa aja ya. Semoga nanti makin baik lagi di seri-seri selanjutnya. Atau kalau butuh konsultasi? Enggak, bercanda. Kalau butuh feedback, pasti saya akan dengan senang hati memberikannya buat Melisa. Nanti saya DM aja. Dan ini jualan kepala charger juga ya. Ini Q-Top dan dikasih kabel seperti ini. Sekarang aksennya warna hijau. Kabelnya micro USB tetap. Q-Top 2 USB. Outputnya 4,5 ampere nih. Mantap. Kalau 4,5 ampere bisa buat ini ya, Huawei Nova 5T, Huawei fast charge-nya juga. Itu kan di 4,5 ampere 5 volt. Kemudian sebetulnya VOOC charge juga ada yang di 5 volt 4 ampere ya. Tapi VOOC itu rada-rada eksklusif sih teknologinya. Entah ini bisa atau enggak. Termasuk soal kabelnya juga harus khusus. Nah tadi yang kabel tadi bisa nggak mengalirkan arus 4,5 ampere yang dimiliki oleh kepala charger ini. Harus dicek lagi. Tapi paling enggak ini kerasanya kecil banget untuk sebuah kepala charger dengan 2 port. Dan support sampai 4,5 ampere, Qualcomm Quick Charge 3.0, dan juga adaptive fast charging ya. Ini biasanya adaptive fast charging ini dimiliki oleh handphone-handphonenya Samsung. Kemudian juga kita lihat di sini outputnya 5 volt 4,5 ampere maksimal, kemudian di 9 volt 2 ampere dan di 12 volt 1 ampere. Oke, jadi bisa 18 watt itu buat Qualcomm Quick Charge 3.0 dan bisa 5 volt 4,5 ampere yang harusnya sama dengan kuat arus dan tegangan yang digunakan di Huawei Nova 5T. Nanti kita akan coba deh, dan saya akan update di Instagram aja ya mungkin ya, biar lebih ringan lagi bikin kontennya dibandingkan di YouTube seperti ini. Dan ini port outputnya ada 2, warnanya biru dan orange. Yang Qualcomm Quick Charge 3.0 yang warna orange ya. Yang biru ini 2,1 ampere dibilangnya. Oke. Oh, powerbank sudah. Masih ada satu powerbank. Jadi yang ini adalah Q13, Q13. Ini yang paling gede angkanya. Tapi dari tadi pengalaman sih makin kecil angkanya makin banyak portnya ya, makin bagus fiturnya juga. Oh, lampu di belakang udah mati ya yang berwarna ya. Ya udahlah, lanjut aja ya, udah nanggung. Bentar lagi saya mau sahur, jadi kita buru-buru aja. 5 volt 2 ampere lagi. Iya bener ya. Jadi makin kecil angkanya, makin banyak teknologi fast charging yang disupport, makin gede wattnya, outputnya.
dan makin banyak portnya. Yang ini Q13 atau Q13 juga mirip dengan yang Q12 tadi. 5 volt 2 ampere saja. Portnya, oh ini portnya lebih banyak. Dan juga yang ini, nah ini baru nih. Materialnya terbuat dari logam. Soalnya di jam-jam sahur seperti ini, yang dingin seperti dingin hati saya. Aduh udah nanti dibilang jokes bapak-bapak mulu ya. Pokoknya ini dingin, jadi memang terbuat dari logam betulan. Kalau kabelnya sama, micro USB dengan aksen orange, kemungkinan ini support Qualcomm Quick Charge 3.0 juga kabelnya. Kalau powerbanknya sendiri 5 volt 2 ampere saja ya, dan ini desainnya berbeda banget dari yang tadi, lebih maco, termasuk bahannya yang dari metal. Walaupun dari metal ini saya sarankan pakai pouch lagi ya, biar nggak gores ke smartphone kalau diletakkan di saku barang-barang atau di kantong tas ya. Dan di sisi atas, ini semuanya diletakkan di sisi atas sekarang. Jadi yang terbuat dari logamnya, nggak dibuatkan lubang atau apapun di pinggirnya. Semuanya diletakkan di bagian atas yang terbuat dari plastik. 2 port USB Type A untuk output. Dan inputnya 2 port juga micro USB dan USB Type C. Lalu ada tombol power dan lampu indikator 4 buah. Lampu indikatornya ini yang paling terang ya, mungkin karena bodinya hitam juga. Q-Top Q13. Dan kalau kamu butuh kabelnya, Q-Top juga punya kabel yang packagingnya unik nih. Seperti ini. Oh, aku buka. Sorry. Saya pikir tadinya apa gitu ini. Ternyata isinya kabel. Packagingnya unik ya. Ini bisa dimanfaatkan buat naruh-naruh barang lain kalau sudah nggak dipakai. Jangan dibuang, sayang. Apalagi plastik seperti itu kan kalau dibuang harus dipilah-pilah ya, jadi sampah plastik. Mendingan dipakai buat hal-hal lain yang lebih berguna. Buat naruh kabelnya tetap juga boleh. Ini adalah kabel USB Type-C-nya ya. USB Type A to USB Type-C dengan aksen warna orange lagi. Ya, ini kabelnya sudah dilapisi karet, jadi nggak akan kusut. Walaupun feels-nya sekali lagi kerasanya biasa aja. Saya belum cek harganya sih, harusnya kalau murah, kalau terjangkau nggak masalah ya, feels-nya seperti itu. Dan yang ini kabel micro USB-nya. Oh, bahannya sama. Ya, terbuat dari kabel yang dilapisi karet lagi, jadinya membuatnya feels-nya lentur sekali dan juga nggak akan kusut ya. Ada logo Q-Top di situ, aksen orange, dan yang ini yang micro USB. Oke, itu semua produk-produk yang dikirim Melisa buat saya. Thank you Melisa ya sekali lagi, semoga sukses dengan produknya. Dan buat teman-teman yang penasaran produknya seperti apa, kira-kira seperti itu, dan akan saya carikan harganya sebentar lagi di Shopee ya. Tunggu sebentar. Pengikutnya udah hampir 5.000 tuh. Sepertinya bener ya ini. Oh ini nih, bener tuh. Owned by Melisa Novianti. Distributor resmi branding Q-Top. Oke. Sekarang kita lihat untuk harga-harganya. Oh, yang kepala charger tadi hanya 42.900 saja, yang ini. Oke. Dia punya TWS juga tuh, 88 ribuan. Oke, jadi Melisa menyasar teman-teman yang sedang berbudget terbatas ya. Mungkin anak muda. Yang Q10 yang ini Rp150.000 saja. Oke. Kemudian Q11. Ini 140.700. Sudah Qualcomm Quick Charge 3.0 10.000 mAh. Lalu Q12. Oh, belum ada di Shopee. Q13. Yang ini yang metal tadi ternyata hanya Rp130.000 saja. Jadi terjangkau semua ya produk-produknya Q-Top ini. Kalau kabelnya banyak banget yang dijual sama Q-Top. Saya nggak tahu yang tadi ini yang mana ya di Q-Top ini. Nanti dicari aja mungkin ya kabelnya. Yang jelas harganya memang terjangkau ternyata ya. Dipilihkan Melisa buat teman-teman. Oke, gitu aja mungkin unboxing dan sedikit bahas-bahas produk dan harga dari qtop.id yang dimiliki oleh teman saya, Melisa Novianti. Selamat sahur teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa, yang kuat puasanya jangan melipir ke warteg ya. Oke, dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.